Mutiara Hikmah. Selanjutnya kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, wastihbabu ijabatihi, dan disunahkan untuk menjawab adzan. Para ulama berbeda pendapat terkait hukum menjawab adzan. Di antara mereka ada yang mengatakan hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Mereka berdalil dengan sabda Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW pernah memerintahkan wa idza sami'tum mudhidan fa'ajib, atau kama qala SAW, faqulu mislama yaqul, faqulu mislama ma yaqul. Maka ketika kalian mendengar adzan, maka katakanlah sebagaimana yang dikatakan oleh muadzin. Sebagian para ulama mengambil hadis ini, bahwasanya hadis ini menunjukkan wajibnya menjawab adzan. Faqulu mislama yaqul, yaitu katakanlah sebagaimana dikatakan, sebagaimana diucapkan oleh muadzin. Tetapi jumhur ulama, dan pendapat ini dipilih oleh Syekh As-Sa'di dalam penjelasan beliau terkait hadis ini, bahwasanya hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, bukan wajib. Bukan wajib. Wastihbab ijabatihi, dan disunahkan menjawab adzan. Di antara dalil yang menunjukkan atau yang memalingkan dari perintah Nabi SAW faqulu mislama yaqul kepada sunnah, karena perintah pada dasarnya adalah wajib, menunjukkan wajib. Tapi ada hadis-hadis yang lain atau asar yang lain yang menunjukkan bahwasanya perintah di sini atau perintah Nabi SAW faqulu mislama yaqul, ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin, ini tidak menunjukkan wajib, tapi menunjukkan sunnah. Di antaranya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, anna Rasulullah SAW kana idza sami'al muadzin yatashahhad qala wa ana wa ana. Nabi SAW ketika mendengar seorang muadzin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka beliau pun mengucapkan wa ana wa ana, dan aku pun bersyahadat, dan aku pun bersyahadat. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak menjawab setiap ucapan muadzin. Sebagian para ulama menyimpulkan dari hadis ini bahwa Nabi SAW tidak menjawab setiap ucapan muadzin dengan jawaban yang sama. Maka hukum menjawab adzan sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Syekh Sa'di rahimahullah, dan ini pendapat jumhur, hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Dan juga asar Umar atau perbuatan Umar radhiyallahu ta'ala an, sebagaimana asar yang diriwayatkan oleh Sa'labah ibn Abi Malik. Beliau berkata, atau asar dari Sa'labah ibn Abi Malik yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Beliau berkata, kanu yatahaddatsuna yaumal jum'ah wa Umar jalisun 'alal mimbar fa idza sakata al-mu'adzin qama Umar falam yatakallam ahadun. Mereka itu para sahabat di masa Umar di hari Jumat, mereka bercakap-cakap. Wa Umar yajlis, sedangkan Umar dalam keadaan duduk, yaitu duduk untuk bersiap-siap khutbah. Jadi ketika seorang khatib datang, maka mengucapkan salam, kemudian seorang muadzin adzan dan seorang khatib duduk. Nah, ketika Umar duduk, para sahabat atau orang-orang yang menghadiri sholat Jumat, mereka pun ada yang bercakap-cakap, sedangkan muadzin sedang melantunkan adzan, sedang mengumandangkan adzan. Fa idza sakatal muadzin qama Umar falam yatakallam ahad. Dan jika muadzin telah diam, artinya telah selesai mengumandangkan adzan, maka berdirilah Umar, berdiri untuk khutbah. Falam yatakallam ahad, dan tidak ada seorang pun yang berbicara, karena mendengarkan khutbah Jumat hukumnya wajib. Di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendiamkan orang-orang yang ngobrol atau bercakap-cakap ketika adzan dikumandangkan. Kalau sekiranya hal itu wajib, niscaya Umar akan mengingkari mereka yang
ngobrol ketika adzan Jumat, Ini menunjukkan bahwasanya Umar berpendapat bahwasanya menjawab adzan hukumnya adalah sunnah, bukan wajib.